Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Geofisika. Salam bertasalam kita adahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, slide nggak keluar. Bentar ya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru. Itu adalah terkait dengan seismik. Ya, kita udah bahas eh, sebelumnya. Minggu kemarin kita masih bahas ini ya, resistivitas ya. Hari ini kita bahas seismik. Oke, kalau seismik masuk kategori pasif atau aktif? Pasif atau aktif? Hah? Aktif. Pasif. Ada yang bilang aktif, ada yang bilang pasif. Yang benar? Goyang ya. Kalau aktif kan kita menginjeksikan energi ke dalam bumi. Kalau pasif kita menghitung energi potensial yang ada dalam bumi. Nah, kalau seismik itu termasuk kategori aktif, ya. Masuk dalam kategori aktif karena kita menginjeksikan energi ke dalam bumi. Apa energi yang kita injeksikan? Gelombang, ya. Bahasa bahasa lain dari seismik itu adalah gelombang, ya. Suara kita ini masuk gelombang juga kan? Berarti ada proses pergerakan dari gelombang tersebut sampai ke satu media. Eh, apa kalau menggema kan, kadang suara kalau kita masuk dalam gua atau tempat yang tertutup biasanya akan menggema. Itu ada satu efek dari gelombang yang bertemu dengan media yang berbeda, ya. Seperti saya eh, ngomong sekarang, kalau ada suaranya menggema itu karena suara saya membentur dinding-dinding yang ada di keliling kita, ya, sehingga ada proses pantulan, ya. Maka respon itulah yang akan kita lihat, respon dari perbedaan material ketika diberikan gelombang, dan kita akan melihat perbedaannya. Jadi itu yang akan kita lihat. Nah, hari ini kita hanya masuk bagian fundamental teorinya saja, ya. Kalau dari eh, konsepnya, ya, dari konsepnya tadi kita sebut seismik ini termasuk metode aktif, ya kan? Tapi sebenarnya seismik sendiri bisa terbentuk secara alami. Dari mana sumber seismik yang terbentuk secara alami? Tektonik, ya. Sumbernya adalah tektonik, ya. Bumi kita mengalami proses tektonik, ada yang bertabrakan, ada yang saling menjauh, itu akan menghasilkan satu gelombang, ya. Biasanya kita kenal kalau sampai ke permukaan kita sebut sebagai gempa bumi, ya kan? Gempa bumi kan getaran, kan, getaran yang diserkan dalam bumi. Oke, ini gambaran ya, ini bentuk gelombang secara gambar yang bisa kita gambarkan bahwa dia bergerak ke segala arah dari sumbernya. Ya, kalau dilihat gambar ini, kita teteskan air dari atas, kemudian kita lihat bentuknya, dia akan bergerak ke segala arah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana pergerakan gelombang dalam satu partikel, karena gelombang sendiri ada beberapa jenis. Oke, di sini mungkin kita hanya bahas sampai karakteristik dari seismic wave-nya saja, gelombang seismik.
ya, karena ini bagian critical angle, dynamic and statistic ini kita akan bahas kemudian. Oke, karakteristik dari gelombang seismik, ya. Kalau ada yang bilang seismik, ada yang gelombang, itu semua kategori yang sama. Ini istilah lainnya, ada seismic wave, ya. Gelombang seismik, ada stress wave, gelombang tekanan, ataupun ada mechanical waves. Itu semua maksudnya adalah sama, ya. Oke, secara konseptual ini sudah belajar harusnya waktu kita SMA, ya, belajar fisika tentang gelombang. Satu panjang gelombang itu dihitung dari puncak sampai ke puncak, ya. Nah, kalau kita sebut ini sebagai amplitude, gelombang itu bergerak seperti gelombang pada umumnya akan ada frekuensi yang positif, ada frekuensi yang negatif. Jadi kalau dia bergerak positif ke positif itu dikategorikan satu panjang gelombang, ya. Efeknya nanti dalam seismik adalah semakin panjang gelombangnya, maka penetrasinya akan semakin jauh. Penetrasi seismiknya untuk bisa masuk ke dalam bumi itu semakin jauh. Tapi dia akan menghasilkan resolusi yang lebih kecil. Ya, resolusinya jadi lebih kecil. Ibarat gambar itu kan digambarkan dengan piksel, ya. Ya. Kata piksel itu kan menunjukkan satu box, ya, satu kotak. Ya. Semakin besar pikselnya, mungkin bisa makin besar, makin luas area yang bisa digambarkannya. Tapi mungkin gambarnya jadi tidak bagus resolusinya. Dibandingkan kalau dia kecil, kita kecilkan, tapi gambarnya akan menjadi lebih jelas, ya. Ya, kalau kita foto kan tanya sama cewek-cewek, berapa megapiksel sih yang bagus kalau untuk foto gitu. Ya biasanya gitu kan. Standar HP kan dilihat dari kamera handphone, kamera depan, kamera belakang dihitung dengan megapikselnya. Jadi itu efeknya nanti kemudian, ya. Gambaran dari seismik nanti dari amplitudo inilah nanti akan kelihatan, kita gambarkan kondisi di bawah permukaan. Nah, untuk menghitungnya itu kita bisa gunakan V itu velocity, karena dalam seismik yang dihitung adalah kecepatan rambatnya, ya, kecepatan rambatnya. Dalam sistem kecepatan yang paling cepat merambat itu adalah cahaya, kan. Nah, kalau udah sampai kecepatan cahaya, dia hidup langsung menerangi semua, kan. Makanya kalau ada terjadi petir, yang sampai kan kilatnya dulu, suaranya belakangan ketinggalan, karena gelombang cahaya itu lebih cepat dibandingkan gelombang suara. Ini V itu untuk velocity-nya, F itu untuk frekuensinya, berapa hertz, ya. Kemudian lambda itu panjang gelombangnya. Ya, ini konseptualnya sama aja, ya. Kalau kalian bolak-balik juga masih bisa dihitung. Kalau kita ketahui velocity-nya, kita ketahui frekuensinya, maka kita bisa hitung berapa panjang gelombangnya. Lambda sama dengan V dibagi dengan F, ya kan. Kalau kita tahu lambdanya, kita tahu V-nya, kita bisa hitung frekuensinya. F sama dengan V dibagi dengan lambda. Ini konseptual biasa dalam perumusan. Nah, berbeda sedikit dengan frekuensi, ya, ataupun dengan periode. Satu periode itu dihitung sepanjang sama seperti panjang gelombang. Sedangkan frekuensi itu berbanding terbalik dari panjang gelombangnya, ya. Kalau kita ketahui T-nya, maka kita dapat hitung frekuensinya itu 1/T. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita dapat frekuensinya, maka periodenya juga bisa kita hitung. Oke, ini lebih detail lagi kalau mau digambarkan. Kalau periode itu hitungannya adalah waktu, ya.
Kalau periode yang kita ketahui maka hitungannya adalah waktu. Tapi kalau panjang gelombang yang dihitung adalah jarak. Ya, ada dua konsep yang berbeda. Jadi yang manapun yang kalian hitung dalam satu gelombang, maka semuanya bisa ditentukan. Kalau kita dapatnya periode dalam perhitungan fisika, biasanya kita diketahui, nanti ditanya apa, itu bisa ditentukan di sini. Dan ada hubungan untuk semua konsep ini. Jadi ini nggak saya jelaskan lebih detail. Oke, ini yang saya sebutkan tadi. Ada batasan untuk resolusi gelombang secara vertikal. Ya. Kalau dia 2000 kecepatannya 2000 meter per second, berarti sekitar 2 kilo dalam 1 detik, ya. Maka frekuensinya itu harus 50 Hz. Ya. Dan panjang gelombangnya itu adalah 10 meter. Ya. Kalau kita lihat di sini, semakin kecil, ya, semakin kecil, makin lambat dia 2000, maka frekuensinya akan semakin besar dibandingkan kalau kecepatannya 5000, maka frekuensinya kita dapat 20. Konsepnya gini, kalian anggaplah bawa motor, siapa pembalap di sini? Siapa? Hah? Adam? Pembalap. Oke. Berapa paling laju, Dap? Bawa motor? Oh, mobil. Oke, berapa kamu paling laju bawa mobil? Nggak seberapa, anggaplah 200 ya. 200 kilometer per jam. Hah? Ya, tinggal bodinya semua. Tanggal semua. Oke, anggaplah 150 lah. Kalau di jalan tol itu pun udah bergetar semuanya ya. Pergi dia dengan kakak di sebelahnya ya kan, dengan kecepatan 150 km per jam. Sepanjang jalan kira-kira berapa banyak informasi atau nama toko yang bisa kakak lihat? Paling yang sudah diingat kan, Indomaret, Alfamaret, apalagi yang lain-lain, yang Maret itulah ya, itu yang kelihatan ya kan. Tapi datang Niki naik sepeda, ya kan, kecepatannya 20 km per jam, ya, laju tuh. Kalau untuk naik sepeda 20 km per jam, pegal juga kaki tuh, ya. Bayangkan dengan kecepatan yang berbeda, dengan jarak yang sama, tentu si Adam akan sampai dulu. Si Diki akan datang belakangan. Tapi secara informasi, berapa banyak Diki bisa melihat toko-toko yang ada di sekelilingnya? Ya, pasti lebih banyak kan? Nah, itu yang disebut sebagai resolusi tadi. Jadi dia informasi yang didapatkannya akan jadi lebih banyak. Sehingga resolusi tadi akan berkaitan dengan panjang gelombangnya. Ya, semakin tinggi panjang gelombangnya, maka resolusinya akan semakin rendah. Dibandingkan panjang gelombangnya kecil, maka resolusinya akan jadi semakin besar. Ya, itu gambaran yang bisa dibuat. Nah, untuk menghitung hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan lambda, itu digunakan rumus seperti ini. Lambda sama dengan V dibagi dengan F. Ya, berarti kalau kita mau hitung 2000 dengan frekuensi 50, berarti berapa lambdanya? Berapa lambdanya? 2000 dibagi 50. Berapa? 40. 40 atau 400? 40 ya. 40. Maka di sini kalau lambda bagi 4 sama dengan 10. Ya, 40 dibagi 4 berarti 10 kan. Ini untuk menghitung atau relationship atau hubungan dari
panjang gelombang dari seismik terhadap kecepatan dan juga frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin panjang gelombangnya, maka resolusinya akan semakin besar atau makin kecil? Makin kecil, ya kan? Tapi kalau panjang gelombangnya kecil, maka resolusi yang didapatkan akan semakin besar, ya. Oke, ini apa ya namanya? Terminologi-terminologi yang ada di dalam satu gelombang. Jadi kalau kita lihat, kita teteskan air ya dari atas, ya anggap ini, maka kita akan lihat air itu akan bergerak membulat kan. Nah, pergerakan itu disebut sebagai ray path, ya, arah pergerakan dari gelombangnya. Arah pergerakan dari gelombang itu akan bergerak ke segala arah. Ya, suara saya keluar di sini, dia bergerak ke atas, ke samping, ke bawah, itu semua bergerak. Kemudian amplitudonya akan membentuk satu disebut sebagai wavefront, ya, ini disebut sebagai wavefront pada waktu yang sama, pada T yang sama di sini. Oh, di sini lihat T0 berarti titik awalnya. Kemudian T1 berarti ini pada menit yang dihitung pada T1. Maka dia akan membentuk wavefront. Jadi kalau dibahasakan adalah wavefront itu adalah gabungan dari ray path, ya, ini wavefront yang bentuk lingkaran ini merupakan gabungan dari pergerakan dari gelombang pada waktu yang sama. Gambarnya lebih kurang seperti itu. Jadi kalau dihitung jarak dari sumber sampai ke wavefrontnya itu biasanya sama karena kecepatan dan juga waktunya sama. Ya. Kalau kita lihat gambar air ini, dia ada yang melengkung ke atas, ada yang ke bawah, itu kan bentuk amplitudo tadi. Ya, seperti gambaran tadi. Nah, arah pergerakan ray path dengan wavefront itu akan selalu membentuk sudut tepat atau sudut 90 derajat, siku-siku ataupun perpendicular angle. Ya, ini gambarannya. Nah, selain dari pergerakan secara perpendikular, ada juga pergerakan yang secara paralel. Ya, di sini disebut ada compressional motion, pergerakan kompresif. Ya, dia saling menekan, akan ada yang menekan, ada yang meregang, kayak cacing tanah. Pernah lihat nggak cacing tanah jalan? Ya, gimana caranya? Tarik ulur. Ya, kalau cacing tanah biasanya ada bagian badannya yang merapat, ya kan? Kemudian yang lainnya meregang, baru dia maju, merapat, meregang, merapat, meregang. Itu bentukan cacing tanah. Berbeda kalau dia bentuknya shear motion. Shear motion ini pergerakannya secara paralel. Ini lebih mirip seperti ular. Kalau ular kan bergerak gini. Ya, dia bergerak secara perpendikular dengan arah pergerakannya. Ya, arah repetnya. Oke, nanti kita lihat jenis-jenis gelombang kompresi dan juga jenis-jenis gelombang shear. Oke. Dalam gelombang, ketika dia bergerak pada dua media yang berbeda, maka akan terjadi akan terjadi dua reaksi. Yang pertama akan ada yang mengalami refleksi atau pantulan, kemudian ada yang mengalami refraksi atau pembiasan. Ada yang terpantul, ada yang terbias. Kedua-duanya bisa digunakan dalam geofisika. Biasanya refleksi itu digunakan untuk mendapatkan informasi geologi atau informasi geologi bawah permukaan yang dalam. Kalau dalam biasanya kita gunakan metode refleksi. Tapi kalau yang dekat dengan permukaan,
biasanya kita gunakan metode refraksi. Ya, ini digambarkan kalau ditembakkan satu gelombang atau di sini gelombang cahaya laser, yang di sini udara, di bawahnya adalah air. Ini V1, media dengan kecepatan V1, media dengan kecepatan V2. Maka akan ada yang terbias sini. Ya, secara logika kalau medianya sama dia akan bergerak lurus. Tapi karena dia mengalami pembiasan, maka dia bergerak lebih berbeda. Nanti konsepnya akan berbeda. Kalau V1 lebih besar daripada V2, itu dia akan semakin mendekat. Kalau V1 lebih kecil daripada V1, dia akan semakin menjauh. Ada formulasinya. Kemudian ada juga yang terpantul. Ya. Kadang kita waktu kecil seneng pegang cermin, kenakan sinar matahari, ya kan? Itu memantulkan cahaya. Ya. Oke, itu gambaran yang terjadi. Oke, untuk lebih memudahkan, kalau tadi kan kita lihat repet dan juga wavefront itu dari atas, ya. Nah, kalau dari atas tadi dia bergerak melingkar, tapi kalau dia secara penampang juga sama, pergerakannya tetap melingkar ke bawah. Jadi secara umum pergerakannya kalau kita gabung melingkar di atas dengan melingkar di bawah akan membentuk seperti setengah bola, hemisfera namanya. Ya, kalau sfera kan seperti bola, kayak bumi. Tapi kita potong dua karena permukaannya kita anggap rata, maka dia akan membentuk hemisfera, setengah sfera. Oke, ada pergerakan yang ini yang garis hitam, ini adalah wavefront. Ya, gabungan dari beberapa repet yang bergerak pada waktu yang sama. Wavefront biasanya kelihatan, tapi repet biasanya nggak kelihatan karena dia bergerak pada waktu yang sama. Nah, di sini dijelaskan bahwa wavefront itu menjelaskan bagaimana sebenarnya gelombang itu bergerak. Ya. Kemudian bagian permukaannya itu selalu sama dengan waktu bergerakkannya. Yang saya sebutkan tadi, wavefront itu adalah gabungan dari repet pada waktu yang sama. Kemudian ada surface of equal phase, berarti setiap permukaannya itu pada fasa yang sama, waktu yang sama. Sedangkan repet itu perpendicular to wavefronts. Pergerakannya selalu perpendikular, membentuk sudut 90 derajat terhadap wavefrontnya. Kemudian lebih mudah untuk digunakan dan bisa melakukan modeling dari pergerakan atau sisa-sisa pergerakan dari gelombangnya. Makanya kalau kita nanti digambarkan di dalam semua teori seismik, yang selalu digambarkan adalah repetnya, bukan wavefrontnya. Ya, jadi nanti kita nggak akan lihat lagi tuh bentuk-bentuk yang hemisfera itu, karena kalian bayangkan nih kalau hemisfera ini kan airnya garisnya jadi banyak ya dan agak berantakan, makanya diambil adalah repetnya. Ini dicontohkan, ini adalah satu media A di bawah media B, maka ada batas antara media A dan media B. Ketika seismik diberikan atau gelombang diberikan, maka ketika dia sampai di batas antara dua media itu akan terjadi proses pantulan. Ada gelombang yang mengalami pantulan, ada gelombang yang mengalami pembiasan. Yang pantulan akan naik ke atas lagi, yang pembiasan akan terus merambat ke bawah permukaan. Ya. Oke, ini gambarannya ya. Ada gelombang yang bergerak ke bawah, ada gelombang yang mengalami distorsi. Ya, karena ini filenya PDF jadi nggak kelihatan pergerakannya. Harusnya kalau ini file PowerPoint-nya bisa kelihatan nanti pergerakan dari gelombangnya. Ya, kita lihat di sini, ini sumber seismiknya di sini ya. Ketika dia merambat
Di sini akan terjadi proses pembiasan, ada gelombang yang naik lagi ke atas. Itu semua yang terjadi ketika kita memberikan gelombang ke dalam permukaan. Dia akan mendetek, merespon setiap kali ada perbedaan secara geologi, baik itu perbedaan litologi ataupun perbedaan structural geology. Ya, kalau ada struktur geologi, maka secara otomatis dia akan mengalami merespons baik itu pantulan maupun pembiasan. Oke, ini jenis-jenis dari gelombang. Ya, ada dua secara umum, ada body waves, kemudian ada surface wave. Ya, body wave atau gelombang tubuh ini dibagi menjadi dua, ada P wave, ada S wave. Sedangkan gelombang permukaan itu adalah ada love wave, ya, ada relic wave. Ya. Body wave ini dia bisa bergerak dari dalam, dari sumber seismiknya sampai ke permukaan. Tapi kalau surface wave hanya bergerak di bagian permukaannya saja. Gempa bumi itu biasanya paling awal disebabkan oleh gelombang tubuh atau body wave. Tapi ada yang disebut istilah gelombang gempa susulan. Gempa susulan itu yang lebih berbahaya kan? Itu adalah bagian dari surface wave, sisa dari pergerakan gelombang sebelumnya. Oke, ini untuk body wave ya, ada dua, ada P wave dan S wave. Untuk P wave di sini disebutkan particle motion in P wave is the same direction as the wave. P wave are caused primarily by change in volume. P wave velocity depend hands on bulk modulus atau K. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau pada P wave pergerakannya itu perpendicular ya, atau sama dengan arah pergerakan gelombangnya. Seperti cacing tadi ya. Sedangkan S wave itu bentuknya seperti ular ya, seperti ular. Tapi dia bergeraknya tetap ke depan. Nah, untuk P wave itu bisa merambat di media cair dan juga media padat serta media gas. Ya, tiga-tiganya bisa bergerak, merambat. Kalau S wave dia hanya bisa merambat pada media padat dan juga media cair. Dia tidak bisa merambat di media gas. Ya. Dia tidak bisa merambat di cair dan juga tidak bisa merambat di media gas. Ya. Cannot travel through water unaffected as is through gassy media. Jadi dia bisa merambat di media padat, tapi tidak bisa merambat di media cair. Oke, selanjutnya ya ini saya gambarkan lebih mudah. Ya, ini untuk P wave. Ya. P wave itu pergerakannya seperti cacing tanah. Ya, ada bagian yang mengalami apa? Menekan ya mas. Kompresi, ada terjadi kompresi, ada yang terjadi ekstensi. Ya, ada yang merapat dan ada yang meregang. Ya. Besok cari cacing tanah ya Pak. Ya, cacing tanah baru lihat bergerak dia seperti apa. Ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah S wave. Partikelnya bergerak atas bawah ya, seperti ular, tapi secara umum arah pergerakannya ke arah kanan kedua-duanya. Jika dibandingkan secara kecepatan, maka kecepatan P wave akan lebih cepat dibandingkan dengan S wave karena arah pergerakan partikelnya sama dengan arah pergerakan gelombangnya. Sedangkan S wave pergerakan partikelnya itu perpendicular atau berlawanan arah dengan arah pergerakan gelombangnya. Ini P wave, body wave di bagian dalam bumi.
tapi dia bisa sampai ke permukaan. Yang selanjutnya ini ada gelombang permukaan, ada love wave. Kalau diartikan kan nggak enak juga ya. Apa artinya gelombang cinta? Jadi kita sebut aja love wave. Love wave ini pergerakannya ini lebih mirip seperti ular, ya, dibandingkan dengan S wave, karena S wave lah lebih seperti tali yang kita ikat baru kita goyangkan. Kalau love wave dia betul-betul bergerak di permukaan saja seperti ular, dan kalau kita lihat yang bergerak hanya di bagian permukaannya saja. Nah, sedangkan Rayleigh wave, ya, Rayleigh wave itu bergerak melingkar, pergerakannya anti clockwise, berlawanan arah terhadap arah pergerakan jam. Kalau jam kan jarum jam bergerak dari kiri ke kanan, ya kan? Tapi kalau Rayleigh wave dia bergerak dari kanan ke kiri. Ini dia melingkar seperti ini. Dan semakin ke bawah ke dalam bumi, pergerakannya akan semakin tidak terasa. Makanya disebut sebagai gelombang permukaan. Oke, ini gambaran ya. Secara umum ada surface wave mengalami pergerakan di permukaan dan ada body wave. Kalau dalam seismik sebenarnya yang lebih ditekankan adalah si P wave-nya, ya, body wave-nya, karena dia bergerak masuk ke dalam permukaan, ya, dibandingkan dengan surface wave. Karena objek kita adalah kondisi geologi di bawah permukaan. Oke, ini kalau mau digambarkan secara lebih mudah, ini arah pergerakan gelombangnya. Dia bergerak dari atas ke bawah. Partikelnya bergerak, ya. Batuan kan terdiri dari partikel ya. Partikelnya kalau kita sebutnya mineral ataupun butiran-butiran mineral, ya. Particle motionnya untuk P wave itu nih paralel terhadap arah pergerakan gelombangnya. Ini pergerakan gelombangnya atas ke bawah, particle motionnya juga atas bawah. Sedangkan S wave pergerakannya perpendikular, ya, berpotongan terhadap arah gelombangnya. Oke, ini animasi ya. Kalau bisa dilihat di sini ada penjelasannya, sama saja penjelasannya bahwa untuk P wave particle motionnya itu propagates atau sejajar dengan arah pergerakan gelombangnya. Sedangkan S wave itu pergerakannya perpendikular terhadap arah pergerakan dari gelombangnya. Ini surface wave, ya, hanya bergerak di bagian permukaan saja, dia tidak akan pernah sampai masuk ke bagian tubuh batuan yang ada di bawah. Makanya untuk surface wave ini mungkin akan diabaikan dalam konsep seismik, baik itu refraksi maupun seismik refleksi. Ya, ada dua, seismik refraksi dan refleksi. Oke, ini pergerakannya saya bilang tadi, kalau Rayleigh wave pergerakannya anti clockwise, ya, dia bergerak dari kanan ke kiri. Semakin ke bawah energinya akan semakin menghilang, ya, semakin ke bawah energinya akan semakin menghilang. Sedangkan S wave dia bergerak seperti ular, ya, yang perpendikular terhadap arah pergerakan gelombangnya. Oke, saya mohon maaf sampai di situ dulu kelas yang bisa saya sampaikan, karena jam 10 ini saya ada meeting di rektorat. Jadi saya masuk di kelas ini apa? B. Kelas B. Kelas A nanti saya kasih rekaman yang kita buat ini aja. Karena ini direkam. Oke, baik, itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.